Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara pengisian PTK online untuk contoh pengiriman domestik luar dengan contoh pengiriman ikan hias. Bapak Ibu pengguna jasa yang sudah melakukan registrasi dan sudah mendapatkan user dan password bisa langsung login pada link halaman berikut ya, ptk.karantinaindonesia.go.id. Nanti akan diarahkan halaman seperti tampak pada layar. Nah, kemudian isikan username dan password yang sudah didapatkan dan pilih perusahaan, kemudian masukkan kode CAPTCHA yang ada di layar. Kita coba login. Nah, setelah sukses login, maka akan diarahkan pada tampilan seperti gambar berikutnya. Nah, ini saya contohkan yang saya memakai user PT Uji Coba Jawa Timur ya. Nanti di sini akan tampil sesuai dengan user dari Bapak dan Ibu yang telah didaftarkan. Nah, kemudian di sini ada menu dashboard, permohonan baru. Permohonan baru ini nanti untuk permohonan baru nanti kita bisa milih di sini ya. Nah, kemudian monitoring ini untuk memonitor dokumen yang sudah kita buat. Draft certificate ini untuk melihat draft certificate nanti kalau dokumennya sudah terkirim dan sudah diproses oleh petugas maka kita bisa melihat draft certificate. Kemudian billing ini untuk pembayaran jasa karantina. Kemudian data master ini kita bisa memasukkan mitra dagang kita atau penerima barang ya. Penerima barang yang akan kita kirim. Kalau di PPK online dulu ini di master partner ya. Master partner itu nama penerima barangnya. Nah, ini contohnya saya sudah punya mitra dagang atau partner di Banjarmasin dan Medan nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan permohonan. Kalau Bapak Ibu masih kosong bisa diinput di sini ya. Mitra dagangnya, misalkan namanya kemudian alamatnya dimasukkan nama alamat lengkapnya ya. Kemudian identitas ini silakan diisi sesuai dengan identitas penerimanya ya. Nomor telepon silakan diisi juga sesuai dengan nomor telepon penerima. Kemudian negara pilih Indonesia, provinsi Lampung dari Sumatera. Pengisiannya ini berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalau sudah terdaftar seperti ini nanti kita bisa tinggal manggil untuk melakukan permohonan. Nah, untuk domestik luar kita bisa milih permohonan baru, kemudian pilih domestik luar, kemudian pilih yang ikan. Nah, ini isian datanya ya, ada identitas pemohon, pelabuhan dan alat angkut, kemudian media pembawa dan kemasan, kemudian dokumen persyaratannya, terus terakhir konfirmasi. Kita isi dulu dari
identitas pemohon ya. Permohonan disampaikan kepada, ini pilih Balai Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan Jawa Timur. Nanti untuk yang pengiriman lewat Bandara Juanda, pilih yang Bandara Juanda. Nah, satuan pelayanannya disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu melakukan pelayanannya. Jika pengiriman melalui Tanjung Perak, pilih yang Tanjung Perak. Jika melalui Malang, Abdurrahman Saleh, bisa pilih yang Bandara Abdurrahman Saleh. Jika melalui Ketapang, Banyuwangi, bisa memilih pelabuhan penyeberangan Ketapang. Kita contohkan, kita lewat Bandara Juanda. Kemudian kepemilikan. Nah, kepemilikan ini kalau sama dengan identitas pemohon, tinggal centang pemilik. Nah, nanti otomatis data kita itu terisi pada kolom ini. Penanggung jawabnya ini juga sama sesuai dengan yang didaftarkan ya. Jika kita centang sama dengan pemohon, maka penanggung jawabnya juga akan ganti begini ya. Kalau tidak dicentang, ini nanti terisi tadi, nama yang tadi itu adalah kontak person. Kita isi sama saja ya. Kemudian data pengirimnya sama. Nah, ini data penerima kita ambil dari mitra dagang yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, kita akan melakukan pengiriman ke Medan. Nah, kalau sudah sesuai datanya di identitas pemohon ini, bisa dicek kembali, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Perhatian media pembawa dan jenis permohonan. Media pembawanya ini jenisnya I, ini berarti ikan ya. Nah, kalau dia jenisnya hewan atau tumbuhan nanti H atau T. Ini jenisnya ikan. Kemudian jenis permohonan DK, domestik luar. Tidak dapat diubah setelah data disimpan. Apakah Anda yakin? Yakin. Nah, kemudian jika berhasil nanti otomatis diarahkan ke pelabuhan dan alat angkut. Ini pelabuhan muatnya pilih yang Juanda. Nah, karena tadi tujuan Medan, kita cari bandara di Medan. Bandara di Medan disesuaikan dengan bandara tujuan ya. Di Medan ini ada dua bandara, yang baru dan yang lama. Nah, sekarang semua penerbangan diarahkan ke bandara yang baru. Kemudian ini ada pilihan negara atau pelabuhan transit. Apakah pesawatnya ini yang digunakan untuk melakukan pengiriman transit apa tidak ya. Kita pilih tidak. Nah, jika kita pilih ada, nanti pelabuhan transitnya silakan diisi. Jika tidak, otomatis kosong. Nah, ini kemudian pengangkutan terakhir, mode transportasi, kita pilih udara, kemudian tipe transportasi, pesawat penumpang ya. Kemudian nama alat angkut, misalkan Lion Air. Ini kode penerbangannya. Ini bisa dikosongi ya. Benderanya Indonesia. Sesuaikan tanggal berangkatnya, ini tanggal keberangkatan barang ya. Misalkan tanggal 10 September. Tanggal tiba tanggal 10 September. Oke, kalau sudah silakan klik simpan dan lanjutkan. Nah, setelah simpan dan lanjutkan, otomatis diarahkan pada pengisian media pembawa dan kemasan. Kita isi dulu dari atas, jenis media pembawa komoditas perikanan, dia bentuknya hidup, segar, atau dia sudah menjadi produk atau media pembawa lainnya. Nah, ini kita contohkan Bapak Ibu. Jadi kali ini saya contohkan untuk pengiriman ini ya,
saya sudah punya daftar ikan yang akan kita kirim. Jadi sebelum melakukan pengiriman, paling tidak Bapak Ibu sudah punya daftarnya ya, daftar ikan yang akan dikirim. Jadi supaya tidak bingung nanti waktu penginputannya. Misalkan saya punya daftar ini ya, ada ikan koki, koi, koki, dan cupang. Kemudian nama latinnya, jumlahnya, satuannya ekor, harga satuan, harga total, dan jumlah kemasannya. Ini nanti untuk memudahkan penginputan di sini ya. Kita pilih hidup, kemudian input komoditas. Nah, ini kita input satu-satu sebanyak jumlah media pembawa atau ikan yang akan kita kirim. Kita ikan hidup ini pilih yang hias ya, karena tadi jenisnya ya. Ikan hidup Pisces, selain induk dan benih, hias. Dan komoditasnya koi. Jumlahnya di sini ya, jumlahnya 100 ekor. Neto ini kilogramnya ya, dikira-kira jumlah 100 ekor itu kira-kira berapa kilo? Kan 20. Ini boleh diisi sama dengan neto atau bisa ditambahkan dengan jumlah berat kemasan. Nah, kemudian kode HS ini cari yang sesuai dengan nama ikan yang kita kirim ya. Ada koi, nama latin tercetak Cyprinus carpio. Ini kalau ada kita tahu ukurannya bisa diisi, misalkan 10 cm. Nilai barang, ini nilai dari keseluruhan 100 ekor ini ya. Jadi katakan koi tadi 100 ekor, harga satuannya per ekor itu 20.000, maka total harganya untuk keseluruhan koi 2 juta. Kita isi 2 juta. Jumlah kemasan 1, pilih yang box. Kemudian kalau sudah simpan. Ini untuk pengisian ikan yang pertama. Nah, ini di sini sudah masuk ya, koi. Nah, kalau kita mau menginput ikan yang kedua dan ketiga, pilih yang tanda plus input komoditas. Pilih yang selain induk dan benih, hias, kemudian komoditasnya koki ya. Kemudian jumlahnya 200 ekor, netonya koki, nilai barangnya 1 juta ya. Jumlah kemasan 1, pilih yang box. Simpan. Nah, yang terakhir kita inputkan cupang ya, 300 ekor. Cupang. Ini disesuaikan ya, nama latin, jenis ikannya.
Jumlah kemasan 1 box. Oke. Nah, di sini sudah ada 3 jenis ikan yang akan kita kirim dengan total nilai barang 4.200.000 ya. Kemudian dia sumbernya dari mana? Dari penangkapan atau dari budidaya atau campurannya. Kalau ikan hias biasanya dari budidaya. Yang tangkap misalkan ikan tuna gitu ya. Kemudian peruntukannya untuk ditanam atau budidaya. Atau kalau untuk dijual belikan bisa untuk perdagangan. Kemudian daerah asalnya misalkan dia dari Kabupaten Blitar, daerah tujuannya ini Medan ya, kota Medan. Tingkat pengolahan belum diolah, jenis kemasan box, jumlah kemasan totalnya tadi ada 3, merek kemasan boleh dikosongi. Ini kalau ada informasi tambahan silakan bisa diisi di sini. Oke. Kemudian tadi media pembawa dan kemasan sudah kita isi. Sekarang diarahkan pada pengisian dokumen pendukung. Jika Bapak dan Ibu ada dokumen pendukung yang dipersyaratkan, ya bisa diupload di sini. Apa contohnya dokumen pendukung itu? Nah, bisa dilihat pada kotak merah ini ya. Dokumen itu bisa persyaratan dokumen berupa dokumen kesehatan, bisa berupa dokumen pendukung atau dokumen terkait. Kita contohkan ya, dokumen kesehatan. Misalkan koinnya wajib dilakukan uji terlebih dahulu. Nah, kita bisa mengupload bukti hasil pengujian pada tempat berikut ini. Nomor dokumennya bisa dimasukkan LHU 001, kemudian negara penerbitnya Indonesia, kota penerbitnya Surabaya, Sidoarjo. Jenis dokumennya ini saya contohkan ini saja. Instansi penerbitnya dokumen tanggal hari ini. Nah, ini kita upload filenya, diwajibkan di sini dalam bentuk PDF dan maksimal 2 MB. Contoh dokumennya. Nah, ini contoh dokumen yang sudah kita upload tadi ya. Jadi ketika tidak mempersyaratkan dokumen yang wajib diupload, ini tidak diisi juga tidak masalah. Kemudian ini tanggal pemeriksaan ya. Tanggal 10. Nah, kalau tahu estimasi keberangkatan pesawat, nah ini bisa dilakukan pemeriksaan sebelum keberangkatan. Misalkan 4 jam sebelum keberangkatan. Katakan pesawatnya jam 6 pagi, maka pemeriksaan bisa dilakukan di jam 2 pagi ya. 2.00. Nah, kemudian diisi di
di tempat pemeriksaan ya, bisa di dalam pelabuhan atau di luar pelabuhan, tempat lain. Bisa. Nah, ini kalau ada data lengkapnya bisa diisikan di sini. Kemudian ini setelah mengisi persyaratan dokumen, kemudian terakhir, ini pengisian terakhir, kita ada konfirmasi pernyataan, silakan dibaca dulu. Kalau setelah selesai dibaca, klik centang, kemudian ajukan PTK. Nah, pengajuan sudah berhasil. Nah, kalau kita mau melakukan cetak permohonan, bisa pada link berikut ya. Nah, ini isian dari PTK yang sudah kita ajukan tadi. Dengan nomor, jadi 35 ini menunjukkan UPT Jawa Timur, 01 ini Bandara Juanda, kemudian DK ini domestik keluar, I ini ikan, kemudian tahun, bulan, tanggal. Nah, kemudian ini adalah nomor pengajuannya. Nomor pengajuannya 202905. Nah, nomor ini nanti yang akan dikonfirmasikan ke petugas ya, 202905. Biasanya kan digit terakhir. Nah, ini yang sekarang ini yang di sini nih. Baik. Seperti itu tata cara pengajuannya ya. Nah, setelah pengajuan selesai, untuk melakukan monitoring dari dokumen pengajuan yang sudah kita bikin, kita bisa melihat pada menu monitoring. Pada menu monitoring, kita bisa pilih tanggal awal, tanggal akhir, statusnya yang pengajuan ya, karantina ikan, jenis permohonan, domestik luar. Nah, ini pengajuan dari yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan copy PTK ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya jenis pengajuan yang sama, isinya sama, bisa dilakukan copy ya. Copy pengajuan, nanti otomatis isian dari PTK yang sudah kita isi tadi otomatis bisa kita isi, bisa kita copy. Jadi tidak banyak isian yang kita isi lagi karena datanya sama. Nah, setelah dokumen ini diproses oleh petugas, maka nanti di sini nanti akan ada keterangan ya, prosesnya sudah sampai mana, dan nanti sertifikatnya itu juga bisa kita lihat di sini nanti. Nanti bisa diklik monitoring, kemudian pilih yang verifikasi, ya, di filter. Nah, nanti yang sudah terverifikasi dan sudah terbit sertifikat bisa kelihatan di menu ini, di monitoring. Nah, demikian tata cara pengisian PTK online. Selamat mencoba, semoga dimudahkan pengisiannya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa japri ke kami. Terima kasih.